Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu karena air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa
Bapakku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini, dengan semangat baru, dengan kerinduan yang terus-menerus baru, dengan kehidupan kita yang terus-menerus diperbarui. Mari kita mau semakin bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, sama seperti tema besar MCC di tahun ini, di mana kita mau semakin mengakar ke dalam Kristus. Di pagi hari ini kita mau membaca terlebih dahulu dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 begini bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini dijelaskan di ayat yang ke-17 bahwa kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Akar ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan sebuah pohon. Tanpa akar, tumbuhan akan cepat mati dan roboh karena tidak dapat menghisap air dan mineral serta tidak ada yang menahan beban dari tumbuhan tersebut. Demikian juga kita, di mana kita berakar itu menentukan apa yang dapat kita hisap, apa yang dapat kita hasilkan dalam kehidupan kita. Di mana kita berakar itu menentukan kita. Ketika kita berakar kepada Kristus, kita akan menghisap dan mendapatkan asupan yang baik yang dari Kristus. Hal-hal yang dari Kristus akan memenuhi kehidupan kita, dan hal itu jugalah yang akan keluar melalui kehidupan kita. Akar kita di dalam Kristus haruslah dalam dan kuat. Akar kita di dalam Kristus haruslah dalam dan kuat, agar ketika kita menghadapi hal-hal yang memiliki kemungkinan untuk membuat kita goyah, kita mampu melewatinya, kita mampu melaluinya, dan kita dapat bertahan. Kita pun akan mampu menghadapi badai kehidupan ketika kita memiliki akar yang kuat. Namun beda halnya ketika kita berakar pada hal-hal lain selain daripada Kristus.
kita berakar pada apa yang ada di dunia ini, apapun itu, segala hal yang ada di dunia ini pasti dapat mengecewakan kita. Jika kita berakar di dalamnya, kita pasti akan mudah tumbang, kita pasti akan mudah kecewa, karena apapun yang ada di dunia ini, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, pasti akan mengecewakan. Tidak ada yang tidak dapat mengecewakan kita selain daripada Kristus itu sendiri. Kita mau berakar pada apa? Pengertian diri kita sendiri. Pengertian kita pun masih bisa salah. Kita mau berakar pada apa? Pada uang. Kita mau berakar pada kekuatan kita. Kita mau berakar pada kekayaan. Untuk orang-orang, untuk laki-laki kita mau berakar pada apa? Ketampanan. Untuk wanita kita mau berakar pada apa? Kecantikanmu, atau mau berakar kepada kepintaran kita. Semua hal yang ada di dunia ini cepat atau lambat pasti akan membuat kita kecewa. Ketika kita mengakarkan diri kita kepada hal-hal tersebut, pasti akan membuat kita kecewa. Berakar pada hal dunia, maka yang kita serap pun ada hal-hal yang ada di dunia, yang keluar dari kehidupan kita juga berasal dari dunia. Ketika dunia mulai rusak, kita pun yang masih terus-menerus berakar pada dunia, kita akan menjadi sama dengan dunia. Apa yang keluar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang sama dengan dunia. Ketika dunia mulai rusak, kehidupan kita pun juga mulai rusak ketika kita berakar pada dunia. Namun pada hakikatnya kita ini adalah warga kerajaan surga, yang dimana seharusnya kita berakar kepada Kristus. Ketika kita berakar kepada Kristus, semakin berakar di dalamnya, kita akan semakin mengeluarkan hal-hal yang daripada Kristus. Kita akan membagikan kasih itu lebih banyak kepada orang-orang yang kita temui. Kita akan membagikan hal-hal yang dari Kristus. Yang saya yakin dan percaya, setiap hal yang berasal dari Kristus adalah hal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Hal ini pun juga akan mendidik dan menguatkan kita. Ketika kita semakin berakar hari demi hari, kita akan menjadi semakin kuat. Hidup kita akan menjadi semakin kokoh. Mungkin akan ada badai yang hadir dalam kehidupan kita, sama seperti pohon bambu. Pohon bambu dalam 5 tahun pertamanya, mereka akan mengakarkan dirinya semakin kuat dulu. Mengakarkan dirinya untuk pada akhirnya dapat bertumbuh lebih tinggi. Sama seperti pohon bambu, kita pun mari mengakarkan diri kita lebih dalam lagi dalam Kristus. Sebelum pada akhirnya kita mau bertumbuh. Pertumbuhan kita di awal emang terasa lebih lambat. Namun pertumbuhan kita ke dalam semakin kuat, semakin kuat. Jadi ketika nanti kita mulai bertumbuh ke atas, kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini. Kita dapat belajar dari filosofi pohon bambu. Pada saat kita menanam bambu, akan dimulai dengan tumbuhnya beberapa sentimeter saja per tahun. Padahal saat itu sebenarnya bambu fokus tumbuh pada akarnya. Mungkin di awal-awal ketika kita mengenal siapa pribadi Kristus, kita akan merasa bahwa orang-orang melihat kita kok pertumbuhannya kecil sekali, pertumbuhannya lambat sekali gitu. Tapi kita mau yakini dan percaya bahwa kita juga mau melakukan, bahwa di tahun-tahun awal kita mau semakin berakar dulu dalam Kristus. Kita mau semakin kuat di dalam Kristus. Kita mau memperkokoh pondasi kita, dasar kita, dan juga prinsip hidup kita terlebih dahulu. Agar kelak ketika kita diangkat, ditumbuhkan oleh Tuhan lebih cepat, kita dapat tegap dalam berjalan. Dasar-dasar prinsip kita pun juga kuat di dalam Kristus. Kita juga sedang menyiapkan hati dan pikiran kita sebagai bekal untuk kita menghadapi hal-hal di luar sana. Sesudah 5 tahun, bambu baru menampakkan tumbuhnya ke atas dengan subur dan kuat. Seperti pohon bambu tadi, ketika pondasi kita sudah semakin kuat, maka kita bisa berkembang serta tidak mudah
tumbang. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, karena kita sudah kuat dalam prinsip kita, kita kuat dalam pondasi kita, maka kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan dan tumbang. Ketika bambu sudah tumbuh semakin tinggi, bambu akan menerima hembusan angin yang kencang, namun akarnya sudah begitu kuat untuk menopangnya. Semakin bertambah usia maka cobaan pun akan datang lebih berat. Tapi karena kita mempunyai dasar pondasi yang kuat, maka kita akan bertahan. Karena cobaan yang datang lebih berat, kalau pondasi kita tidak kuat, yang terjadi kita akan mudah jatuh, kita akan mudah untuk menyerah. Namun kalau pondasi kita kuat, kita sudah membangun pondasi kita dengan kuat, maka kita akan mampu bertahan. Batang bambu pun juga berdampingan dengan bambu yang lainnya. Namun rumpun bambu tidak akan menjadi mudah roboh ketika menjadi satu dengan batang bambu lainnya. Walaupun kita mempunyai dasar pondasi serta prinsip yang kuat, kita akan menjadi lebih kuat jika kita mau saling membantu. Kita akan lebih kuat dan kita bisa saling menopang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari kita juga berhidup berdampingan, saling menguatkan, saling membantu. Kita yang lebih kuat, kita membantu orang-orang yang kita lihat memiliki kelemahan-kelemahan. Mari kita saling menopang satu dengan yang lainnya, maka kehidupan kita akan terasa semakin bahagia. Mari kita semakin berakar di dalam Kristus. Mari kita semakin mengakarkan diri kita untuk menguatkan pondasi kehidupan kita, prinsip-prinsip hidup kita di dalam Kristus. Sehingga ketika nanti kita telah bertumbuh, kita tidak mudah digoyahkan. Kiranya firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang telah menguatkan kami, meneguhkan kami ya Bapa. Ajar kami untuk semakin berakar di dalam-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh membangun pondasi kehidupan kami. Untuk kami boleh membangun prinsip-prinsip hidup kami di dalam-Mu ya Bapa. Agar kami boleh semakin kuat berakar di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.